Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Smart Sci Story Channel, kembali di sini ada Bu Mukti Wigati. Kita akan bahas tentang Renaissance. Hari ini Bu Mukti ditemani oleh Crystal Joveni Colin. Crystal akan membantu Bu Mukti untuk membahas Renaissance. Silakan. Ya, nah Renaissance itu berasal dari kata Renatre yang berarti itu lahir kembali. Nah, yang lahir kembali itu maksudnya zaman yang dahulu pernah cemerlang, mencoba dilahirkan kembali. Iya, terutama di sini adalah kebudayaannya ya. Kita tahu bahwa kebudayaan Yunani dan Roma itu kan pernah mencapai taraf yang sangat tinggi, banyak ilmuwan-ilmuwan yang hadir di sana ya kan. Nah, ini ada keinginan untuk melahirkan kembali kebudayaan Yunani dan Romawi kuno. Ini kalau kita melihat dari konsep asal kata ya, Renaissance. Sekarang kita akan ke apa sih yang menyebabkan ke orang-orang Eropa itu ingin melahirkan kembali? Latar belakangnya adalah itu karena abad pertengahan atau biasa disebut sebagai zaman The Dark Age, Middle Age ya, atau The Dark Age, zaman ke-8. Itu saat masyarakat Eropa itu mengalami kemunduran dalam bidang intelektual dan ilmu pengetahuan juga seni juga ya. Iya. Ini terjadi setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat, ya, Kekaisaran Romawi Barat. Seorang Edward Gibbon menyebutnya sebagai seolah dunia itu terjerembab dalam barbarisme dan agama, ya kan? Karena memang setelah runtuhnya Romawi Barat yang diruntuhkan oleh Odoaker, ya, dia seorang bangsa barbar yang memang tidak interest terhadap seni dan ilmu pengetahuan, ya kan? Di sisi yang lain gereja memang terlalu dominan, apalagi setelah kemahkotaan kekuasaan gereja, sehingga segala sesuatu menjadi ukuran, semuanya harus bertindak sesuai pola-pola gereja, seni, ilmu pengetahuan dan sebagainya seperti itu. Sehingga mungkin di sini menimbulkan orang-orang yang jiwa keingintahuannya itu tinggi, menjadi seolah-olah mereka terbelenggu. Oke. Lahirnya Renaissance itu yang pertama pastinya masyarakat jenuh dengan aturan gereja. Yang kedua itu ada muncul kelas menengah baru di beberapa kelas kota. Menengah baru itu? Kelas menengah baru itu adalah kelas yang orang-orang yang berpikiran secara terbuka, atau orang-orang yang ingin perubahan. Ingin perubahan, ya kan? Mereka ada di Florence, Genoa, dan Venesia. Ya. Kenapa ada di kota-kota ini? Pentingnya apa sih kota-kota Florence, Genoa, dan Venesia ini? Karena kota Florence, Genoa, dan Venesia ini dekat dengan Mediterania atau pantai ya. Jadi mereka lebih terbuka ya. Apalagi ini kita kaitkan dengan kebesaran kekhalifahan Islam, ya kan, yang memang ada di daerah-daerah Afrika bagian utara, Mediteran, Spanyol bagian barat, itu sudah mencapai taraf yang sangat tinggi dengan keilmuannya ya. Ini pengaruh Florence, Genoa, Venesia itu karena mereka sudah memahami dan ikut terlibat dalam proses alur kebesaran kekuasaan yang ada di situ, sehingga dia menginginkan keadaan yang sama juga terjadi di Eropa. Lanjut. Yang ketiga, kesadaran bahwa tujuan hidup manusia adalah untuk mencari kesejahteraan dan kebahagiaan. Nah, yang keempat itu jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453 yang tidak langsung itu mempengaruhi juga persebaran dari Renaissance. Iya, karena banyak sekali ilmuwan-ilmuwan yang ada di Konstantinopel ya, kemudian lari ke Eropa. Lari ke Eropa, dan di sanalah kemudian mereka mengembangkan ilmu-ilmu yang dia kuasai, ya kan, termasuk di Florence, Genoa, dan Venesia. Ini memang banyak sekali orang-orang yang memang ilmuwan dan orang-orang yang memiliki jiwa seni yang tinggi, ya kan. Memang kuncinya di situ, kuncinya adalah pada orang-orang yang memiliki ilmu, kuncinya pada orang-orang yang memiliki seni yang memang posisinya memang sekitar Laut Tengah ini memang sangat dominan sekali. Penemuan mesin cetak itu juga ada pengaruhnya juga ya. Karena memang buku harus ditulis. Iya.
Tanda lahirnya Renaissance. Masa Renaissance ini ditandai dengan perkembangan sektor pendidikan, seni, dan juga budaya. Ya, 3 itu yang paling penting. Nah, pada saat itu golongan penguasa dan bangsawan itu yang progresif terutama mereka yang progresif yang mendukung pendidikan berbasis humaniora kemanusiaan dan dia membiayai proyek-proyek besar di bidang seni dan budaya. Jadi memang harus ada orang yang mau berubah dulu mau berubah, harus ada mediatornya, harus ada perintisnya. Dan mulai muncul sekolah-sekolah dan universitas. Dan ini di Mesir sudah muncul universitas juga, di Baghdad juga pada kekuasaan Islam juga sudah muncul pusat-pusat perpustakaan yang menerjemahkan buku-buku tentang Yunani dan Romawi kuno, terutama Yunani kuno. Dan ini rupanya masa Renaissance Eropa kembali diingatkan untuk melakukan hal yang sama. Kita akan masuk ke tokoh-tokoh Renaissance ya. Silakan. Yang pertama yang akan diangkat adalah Francisco Petrarch. Apa keunggulan dari orang tokoh ini? Ia kagum dengan karya-karya klasik, kagum dan lalu menciptakan karya-karya tersebut pastinya. Ya. Oke. Ini rupanya dia sudah mulai ingin menyeimbangkan ya antara seni dan agama. Ya. Kemudian kita akan ke tokoh yang lain, Johann Gutenberg. Ya. Johann Gutenberg ini adalah pencipta mesin cetak. Mesin cetak. Karena penting banget untuk penggandaan buku, surat-surat. Ya. Tanpa ada buku memang nggak mungkin pengetahuan itu tertransfer untuk generasi sesudahnya. Dan sebenarnya mesin bicara tentang cetak itu sudah ada di peradaban Cina, sudah ada di zaman kekhalifahan Islam. Tapi mungkin di sini dalam konteks Renaissance tokoh inilah yang paling istimewa. Ya, ini karya Gutenberg, surat-surat indulgensia. Oke. Nicolaus Copernicus itu adalah seorang astronom yang pencetus teori heliosentris. Heliosentris. Matahari sebagai pusat. Sebelumnya ketika masa abad tengah geosentris, bumi sebagai pusat. Dia berani untuk merubah teori yang dikemukakan sebelumnya bahwa bumi merupakan pusat dari peredaran. Ya. Sekaligus memang ini pengetahuan yang menempatkan matahari sebagai pusat tata surya. Ya. The Revolutionibus. Oke. Galileo Galilei itu adalah seorang yang menyempurnakan teleskop dan menyempurnakan planet Jupiter. Teori-teori tentang sudah mulai membahas tentang planet. Ya kalau di peradaban yang kita bahas di kelas 10 tadi, dulu Babilonia aja kan sudah membahas masalah astronomi ya. Yang lalu belum tentu gelap, yang lalu belum tentu jelek, yang lalu bisa jadi indah ya. Ini gambar yang teleskop Galilei ya. Silakan. Kita akan bahas ke pengaruh Renaissance di Eropa, khususnya di bidang sosial dan budaya. Di bidang sosial budaya, silakan. Itu munculnya sekularisme. Merupakan ideologi yang mendorong dihapusnya agama dari ruang publik, dipisahkan maksudnya. Ya, berarti tidak ada hubungannya agama ke sini. Ini udah, kalau ini kayaknya mengarahnya ke kalau salah arah bisa ke kegiatan anti agama ya. Ini yang ekonomi politik. Munculnya Munculnya imperialisme dan kolonialisme.
karena emang semakin orang disibukkan dengan duniawi, ya, dia semakin kurang dengan duniawi itu. Ya. Jiwa menguasai, jiwa eksplorasi, jiwa ingin mencari kekayaan yang lebih tinggi kan sudah mulai muncul materialisme ya kan. Masih kolonialisme, ya, kolonialisme, imperialisme, kolonialisme itu berarti sama sebenarnya sekali tiga uang dengan kolonialisme, hanya bedanya adalah pada konsep asar katanya kita akan bahas di pertemuan yang lain. Nah, ini ada tokoh bidang politik dan karyanya juga, Niccolò Machiavelli. Dia mencetuskan buku Il Principe, yang buku itu nanti sangat menjiwai sekali pada terbentuknya pemerintahan yang absolut di Eropa. Ini sumber-sumber yang Geoffrey angkat. Oke, terima kasih. Terima kasih, hari ini kita sudah bahas tentang Renaissance. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silahkan explore lagi untuk diskusi-diskusi selanjutnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata, ya, kesalahan tulis, mohon maaf, kesalahan pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.